pundak paling tinggi. Saat perkumpulan, sholawat dan salam kepada junjungan. Berkat doa Nabi, terbelahlah bulan. Orang-orang Mekah heran dan tercengang. Nabi pun menghilang, lenyap di pandangan. Orang yang berniat untuk mencelakakan tanda kenabian antara pundaknya, tangan lembut harum, keringat tubuhnya menjabat tangannya, berhari harumnya, ruangan pun wangi. Jika Nabi ada, dari tubuh Nabi memantul cahaya, redup matahari dan bulan olehnya. Dua sahabat yang hadir di majelisnya pulang bercahaya di malam harinya. Di Makkah Madinah menghentikan gempa dengan menghentakkan kaki dan berdoa. Gunung Uhud tenang di saat berguncang, sorotan matahari musuh ketakutan, meredakan banjir dan turunlah hujan di kota Madinah di kemarau panjang. Wibawa sang Nabi musuh terlumpuhkan, musuh gentar dari jarak 1 bulan. Bayi juga bohon, kijang serigala, biawak bicara, jelas suaranya. Berhadap juga menjasikan bahwa Nabi Muhammad sang Nabi akhir masa. Cahaya wajahnya pernah terpancarkan, jarum pun terlihat di malam yang kelam. Bukit pun terbelah saat menetapkan arah kiblat di masjid Nabi yang silam. Intih batang kurma depan sahabatnya, mimbar khutbah pun berbuah tiba-tiba. Tangan yang terpotong tersambung olehnya,
menyembuhkan mata Ali seketika. Mata yang keluar sahabat Qatadah jadi sembuh berkat doa Rasulullah. Makanan sedikit pernah jadi banyak, menjadi kenyanglah ratusan sahabat. Amir wudu Nabi, dahak dan rambutnya diserbu sahabat, mengambil berkahnya. Bahkan darah bakam, air seni juga diminum sahabat, terhindar neraka. Jatuh pedang dastur yang kan membunuhnya, sebab lafaz Allah mengguncang tangannya. Tata sur maksud Islam dan rukun juga, bintang bulat Arab kalap oleh baginda. Dari tubuh Nabi memancarkan petir dihunai saat saya menyerang. 3 kali dada Saibah diusupnya, sarannya sang Nabi berdoa untuknya. Menjadilah Nabi paling ia cinta, walau sebelumnya sangat dibencinya. Nabi mengabarkan semua rencana rahasia Saibah, Islamlah dirinya. Fudalah yang mau membunuh junjungan saat tahawab mengintip dari belakang. Di dadanya Nabi pun menaruh tangan, bencinya menjadi penuh cinta imam. Di saat Sarah dan Miraj menundukkan, terbang bagai kilat ke langit melesat. Di Sidratul Muntaha Nabi bermunajat kepada Yang Esa, diperintah sholat. Saat Siti Aisyah menjahit maka terjatuhlah jarum dan padam lampunya. Jarum hilang Nabi
yang penuh cahaya. Datang maka jarum, tampak sangat nyata. Nabi pun berpesan kepada umatnya, celaka yang tidak melihat dirinya di akhirat, sebab bakhilnya karena tak sholawat saat disebut namanya. Saat Nabi duduk dengan sahabatnya, maka orang asing datang tiba-tiba. Baju sangat putih dan hitam rambutnya. Ternyata Jibril yang berjumpa baginda. Saat Nabi hijrah menaburkan debu ke kufar Mekah yang mengepung menyerbu, maka semua yang kena oleh debu tidur di badan mati mereka. Di perang Hunain menaburkan debu kepada musuhnya yang cepat menyerbu. Mata mereka pun tertutupi debu. Mundurlah mereka dan kalah di situ. Abu Jahal ingin menyerang baginda. Saat sujud parit, api pun menyala. Anak Abu Lahab, Utbah yang menghina, diterkami singa. Doa Nabi nyata. Abu Jahal saat akan melemparnya batu pada Nabi, maka kelihatan unta besar ganas yang hendak menerkam melindungi Nabi. Jahal ketakutan, iblis membawakan Nabi bintang api. Saat sholat ingin membakar sang Nabi, tapi tidak mempan berkat doa Nabi. Iblis kan ditangkap jika Nabi ingin. Nabi melewati seratusan orang yang berniat mencelakakan junjungan. Nabi pun menghilang dan terus berjalan kepada mereka, ditaruh kotoran. Dan si Ummi Jamil, istri Abu Lahab, usai diturunkannya surah Al-Lahab, ingin mencelakai Nabi Muhammad dengan batu besar dipegangnya erat. Abu Bakar sangat
khawatir padanya, tapi Nabi hilang tidak dilihatnya. Setelah Al-Quran dibaca olehnya, surat Al-Isra ke-45. Di saat berkhutbah datang dua orang, Umar bin Tufayl, Ibad bin Qais yang ingin menikah dan membunuh junjungan. Di saat tikam sang Nabi menghilang, pernah berkumpul para kufar di rumah Abu Jahal, maka ditahrik masuklah membunuh sang Nabi. Menurutnya mudah melempar ke Nabi batu dari Ka'bah, sebab Nabi selalu di dinding Ka'bah bersandar sendiri untuk bermunajah. Sihab yang sanggup jalani perintah, batu besar dilempar dari Ka'bah. Maka muncul batu dari dinding Ka'bah, menghalau batu menjaga Rasulullah. Si Sihab melihat kaget gemetarlah turun pada Nabi, lalu beriahadah. Gaurotas bin Haris menghunuskan pedang. Nabi yang sendiri ingin dibunuhnya. Nabi menyebutkan nama Allah, maka gemetarlah Gauras dan jatuh pedangnya. Wanita Yahudi meracuni Nabi, namun tulang kambing mengabarkan Nabi. Melihat hal itu, Islam si Yahudi, Nabi memaafkan walau Basyar mati. Pernah menyuruh yang sedang makan dengan kiri agar dengan tangan kanan makan. Tak bisa, ujarnya. Nabi pun sabdakan, kau tak bisa makan dari kenyataan. Seorang lelaki duduk di dekat Nabi di saat bersabda menyerukan Nabi.
Ia qomat kami menghina sang Nabi. Akhirnya begitu sampai ia mati. Seseorang murtad yang didengar mati oleh Nabi, maka dilarangnya bumi untuk menerima, maka pun terjadi bangkainya terlantar dan ditolak bumi. Azan Bilal diejek Abu Mazura yang benci Islam disentuh Rasulullah dada dan ubunya sehingga mahabbah Islam jadi tukang azan Rasulullah. Seseorang datang membawa saudara yang tertimpa lemah atau sakit gila. Nabi membacakan Al-Quran padanya, ia sembuh bagi tidak pernah gila. Menyembuhkan anak kerasukan dengan meludahi mulut, anak mengucapkan ana Rasulullah fahruj aduwalah. Seketika itu anak tersembuhkan. Seseorang wanita membawa anaknya yang sakit botak, tidak tumbuh rambutnya, kepada sang Nabi, maka kepalanya diusap tumbuhlah rambutnya merata. Seseorang sahabat sangat jarang mandi, tapi tubuhnya tetap segar mewangi. Keempat istri ingin mengetahui, penasaran rahasianya suami. Dulu kulit gatal, naan parah sekali, dibawa ibu dan diobat sang Nabi. Dengan ludah Nabi, tubuh diusapi, sembuh seketika, bersih dan mewangi. Tangan Mu'adz dipotong oleh Ikrimah pada perang Badar, tergantung dan pisah. Mu'adz membawanya pada Rasulullah, tangan tersambung di ludah Rasulullah.
dan di perang Uhud sahabat Qatadah melindungi Nabi dengan susah payah. Salah satu biji matanya terpanah, mata pun dicopot, terburai berdarah. Menangis sang Nabi melihat Qatadah, sarannya mendoa akannya pada Allah. Lalu Nabi memasang mata Qatadah, sembuh lebih tajam dari yang sebelah. Abu Qatadah didoakan baginda agar diberkahi kulit dan rambutnya. Umur 70 tahun wafat, maka umur 5 tahun balas tahun rupa. Seseorang buta datang ke baginda meminta didoa sembuh dari buta. Maka Nabi menawarkan kepadanya, bersabar ataukah sembuh dari buta. Ia pun memilih sembuh dari buta. Maka sang Nabi mengajarkannya doa dan menyuruh sahabat hajat berdoa sesuai berdoa, sembuh seketika. Air pun memancar dari jemarinya dan 1.400 minum pula. 30.000 muslim tabu juga minum usai anak panah ditacapkan. Abnu Mas'ud muda sedang mengembala, Abu Bakar dan Nabi datang padanya. Sebab haus susu kambing dimintanya, lalu meminjam anak kambing betina. Nabi mengikut dan mengusup tetaknya, kentung tetek penuh setelah didoa. Abu Bakar memerah dan meminumnya, lalu memerahkan untuk si pemuda. Nabi terakhirnya dan lalu bersabda, mengembislah kambing seperti semula. Ibnu Mas'ud mendekat juga meminta diajarkan, maka Islamlah dirinya.
saat sangat haus dan lapar berhijrah. Abu Bakar dan Nabi berjumpa kemah. Keduanya pun meminta izin singgah, meminta makanan ke pemilik kemah. Ummu Mabaknas nama si pemilik kemah, hanya punya kambing kurus juga lemah. Nabi meminta kambing untuk diperah. Ummu Muzki izinkan dan garamah. Kemudian sang Nabi mulai memerah. Tidak lama Nabi pun meminta wadah, maka keluar susu kambing melimpah, sangat deras sampai memenuhi wadah. Ummu Mabdah menjadi orang pertama diberinya minum, dan lalu sahabat Abu Bakar dan terakhirnya baginda. Mukjizat dan akhlak memungkau dan indah. Sebab lapar perut sahabat ditali dengan 3 batu, kankah hendak digali. Mereka melapor ke Nabi, tetapi batu lebih banyak di perut sang Nabi. Jabir yang kasihan mengajak sang Nabi makan anak kambing yang dimasak istri, serta beberapa sahabat, tetapi 1000-an orang diajak sang Nabi. Nabi mendoakan makanan dan sendiri menyendokkan ribuan sahabat karim. Makanan dan semua pun tercukupi. Lalu Nabi yang makan terakhir kali. Itulah mukjizat sang Nabi yang ummi, akhlak mulianya yang menyentuh hati. Makanan sedikit jadi diberkahi, mendahulukan umat di Madinah diri. Sumul Hudaybiyah dikuras sahabat sampai kering, tak tersisa air sudah, tetapi melimpah diminum sahabat. Setelah sang Nabi ke sumur berludang, Umar meminta sang
Nabi mendoakan sisa makanan di perjalanan perang Tabuk, tempat bakalan penuh makanan 30.000 sahabat pun kenyang menanam 300 bibit kurma untuk membebaskan Salman sahabatnya. Maka bibit itu berbuah semua. Tahun itu juga mukjizat baginda. Emas kurang 40 uqyah juga dimasukkan Nabi ke dalam mulatnya. 40 uqyah berubah beratnya sehingga bebaslah Salman sahabatnya. Salamah bin Aqwa mengembala domba, lari sangat cepat mengalahkan kuda. Dombanya diterkam oleh serigala, maka serigala gampang dikejarnya. Serigala saat ditangkap bicara, meminta dilepas dan mendakwahinya, mengabarkan tentang Nabi akhir masa. Kagetlah Salamah, Islamnya pun nyata. Bahkan serigala berjanji menjaga domba saat Salamah Nabi mulia. Sepulang Salamah, dombanya terjaga. Serigala pun menepati janjinya. Nabi bersabda, "Dakoi asyabina, betangkanlah kainmu juga bawalah." Maka usai itu berubah sapina, beban 6 unta diangkat tak lelah. Saat terdampar usai kapalnya pecah, bertemu singa maka ucap Sapina, "Aku Sapina, pembantu Rasulullah." Singa tunduk bahkan mengantar Sapina. Unta gala dan kuda liar pun juga bertekuk jinak di hadapan baginda. Datang dan balik ke
bali pohon kurma, sebab mentaati perintah baginda. Rusa yang tertangkap di tali meminta pada sang Nabi agar membebaskannya, supaya rusa menyusui anaknya, baru kembali menyerahkan dirinya. Nabi meminta izin ke pemiliknya, diberi, namun sang Nabi jaminannya, rusa bebas dan menepati janjinya. Bersyahadat rusa di depan baginda. Unta menangis dan mengadu padanya, si unta kurang makan, banyak bekerja. Sang Nabi menolong dan membebaskannya. Unta Ansor itu pun riang gembira, menangis keras terdengar pohon kurma, sebab tak kuasa menanggung di rindunya kepada sang Nabi. Didekap akhirnya oleh sang Nabi, baru diam tangisnya.